ini sebentar lagi akan dikuasai umat Islam. Bagaimana tidak? Lihat umat Islam, persatuannya yang mereka jadikan sebagai pegangan adalah di Mekah, di Masjidil Haram. Seorang imam bergerak diikuti. Bahkan ketika mereka melakukan tawaf berdesakan, maka si pemimpin agama tersebut bertanya kepada salah seorang yang ada di depannya, adalah seorang militer, jenderal. Wahai jenderal, nih lihat umat Islam berdesakan begitu. Kamu bisa enggak kalau sekiranya anak buah kamu berdesakan seperti itu dirubah menjadi berbaris rapi? Bisa enggak? Ya bisa aja sih. Perlu waktu berapa lama? Nampaknya enggak akan cukup 1 jam. Dari berdesakan begitu supaya jadi barisan yang rapi, nggak cukup 1 jam. Tunggu ya, sebentar lagi mereka berubah. Tiba-tiba terdengar qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat, langsung rapih, berbaris. Tercengang mereka, kok bisa ya? Hanya dengan ungkapan satu kata berbahasa, satu bahasa, mereka adalah banyak perbedaan bahasanya, tapi bisa bersatu. Inilah umat Islam, persatuan umat Islam. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Kunci utama adalah karena fa'ana rabbukum, karena Rabb kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat bergabung dengan keimanan, dengan ketauhidan, bergabung bersama umat terbesar di dunia. Biar media berkata umat Islam adalah komunitas terbesar nomor 2. Nomor 1-nya orang lain. Realitanya umat Islam paling banyak, paling besar, paling bersatu. Bahkan mungkinnya beberapa waktu yang lalu di Masjid Istiqlal ayah Kang Pausnya. Dia mungkin sedih itu. Melihat umat dia yang dikatakan terbesar gak bisa berkumpul sebesar itu. Umat Islam dibilang nomor 2 tapi pertumbuhannya besar, luar biasa. Bahkan kalau musim Ramadan, umat Islam ternyata paling dermawan. Yang lain gak ada yang berlomba itu. Umat Islam berlomba untuk menjadi pemberi. Alhamdulillah. Bulan haji umat Islam antrian sampai ya Bandung masih mendingan. Bandung antri 27 tahun. Masih mendingan. Di beberapa negeri di Malaysia, karena kalau Malaysia bukan provinsinya, negerinya. Itu daftar hari ini nunggu tahun berapa? 140 tahun. Ada yang sampai menunggu 140 tahun coba. Itu antrian gak ada kota yang dikunjungi sampai nunggu 100 tahun gak ada. Selain kota persatuan umat Islam. Alhamdulillah. Oleh karena itu tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita itu adalah mencintai umat Islam, mencintai umat beriman, mencintai semua orang yang suka ruku, suka sujud, suka baca Quran, walaupun perbedaan dalam memahami itu realita yang tidak bisa kita bantah. Dan perbedaan pemahaman bisa muncul berbagai faktor penyebab. Antara lain ikut orang dulu. Kebanyakan ikut orang dulu itu. Walaupun sebutannya, oh kita mau Quran, hadis, praktek apa itu ikut orang dulu. Ikut orang dulu bagaimana memahami Quran dan hadis. Bahkan saudara-saudara kita yang mengaku paling ikut salaf mewajibkan semua umat Islam harus ikut manhaj salaf. Karena kalau tidak ikut manhaj salaf adalah bid'ah. Penetapan ikut manhaj salaf itu bid'ah sama. Betul nggak? Iya. Kenapa sebut bid'ah? Karena bid'ah itu kan sesuatu yang baru, yang tidak diperintahkan Rasul. Rasul tidak pernah bersabda ikuti manhaj salaf, enggak. Yang ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin.
ma ana alaihi wa ashabi. Itu sabda Rasul. Dan kata salaf pernah keluar dari lisan Rasul, tapi maksudnya beda. Ketika Rasulullah SAW sedang bersama istri-istrinya, kan biasa Rasul itu suka kumpulkan semua istrinya. Saya sih nggak pernah ikut Rasul mengumpulkan istri-istri, nggak pernah. Habis istrinya cuma satu, mau dikumpulkan gimana? Iya. Kalau orang berkata itu boleh nambah istri tapi harus adil, saya nggak bisa berbuat adil sampai kapanpun. Karena adil itu kan kalau lebih dari satunya. Kalau satu bagaimana adil? Paling saya harus berbuat adil kepada anak-anak. Saya tidak bisa berbuat adil kepada istri-istri. Istrinya satu, sama Ustaz Syahrul juga nggak pernah berbuat adil kepada istri-istrinya. Cuma satu istrinya. Ya, Rasul itu suka mengumpulkan istri-istrinya. Sedang ngobrol, bincang-bincang, sedang asyik. Tiba-tiba Rasulullah mendengar suara jalan kakinya putri beliau yang paling beliau cintai, yaitu Fatimah. Langsung Rasulullah manggil, ahlan wa sahlan ya Fatimah ya binti. Selamat datang wahai putriku. Silahkan duduk sini. Duduk. Setelahnya duduk di dekat beliau, maka Rasul membisik kepada Fatimah. Laqad na'iyat li nafsi. Nah, aku ini sudah lain perasaan. Fatimah langsung menangis. Betul-betul terisak-isak nangis menjadi-jadi. Setelah itu Rasul membisik kedua kalinya. Dan beliau bersabda dengan kalimat, apakah kamu tidak bahagia? Kamu akan menjadi ratunya semua wanita surga kecuali Maryam. Tapi dibisikin, istri-istri Rasul gak dengar. Nah, ketika selesai pertemuan, maka para istrinya, ya antara lain Aisyah, bertanya kepada Fatimah, apa sih yang dibisikin tadi kepada kamu? Ya, kalau Rasulullah merahasiakan, gak bolehlah aku membuka rahasia. Nah, begitulah ya. Maka akhirnya enggak, ya udah mereka sabar semuanya. Tapi mereka sangat-sangat berharap dapat berita. Maka setelahnya Rasulullah wafat, Aisyah bertanya, masih ingat kan dulu waktu kumpul Rasulullah membisik sama kamu? Boleh enggak kamu terangkan sekarang, kan beliau sudah enggak ada. Maka kata Fatimah, ya sekarang bisa, karena Rasul sudah tiada. Ceritalah. Dia berkata padaku bahwa dia sudah merasa mendekati ajal. Maka aku sedih, menangis. Tapi setelah itu Rasul membisik lagi, ana laki as-salaf, ana salafu laki. Saya lupa lagi redaksinya yang mana. Yang jelas ada kata ana laki as-salaf. Maksudnya apa? Aku mendahului kamu. Salaf di situ mendahului kamu, khusus untuk kamu. Dan memang tidak lama, hanya 6 bulan. Rasulullah wafat, Fatimah pun ikut, hanya 6 bulan. Anak laki salaf. Nah, kalimat salaf dari lisan Rasul cuma itu, gak ada kata lain. Ah, kok bisa berkata begitu? Memang sudah membuka semua kitab. Sekarang kan gampang. Melalui teknologi, ya, melalui laptop kita bisa membuktikan. Kalau ada satu kata disebut-sebut ini sabda Rasul, benarkah sabda Rasul? Asal kita mendengar kata aslinya bahasa Arab, dicari gampang sekarang ini. Jadi diharap ya para santri tidak lagi kita hanya mengandalkan apa yang kita dengar. Kita saat ini bisa mencari dengan kemajuan teknologi, mudah kita mencari hadis. Menghitung kata ini berapa kali terulang dalam Quran, gampang kan sekarang. Surat apa ayat berapa,
Bahkan bagi yang memiliki kemampuan ingatan yang kuat, kita saat ini bisa mengetahui nomor ayat, nomor halaman, nomor itu bisa sekarang. Tidak mesti membuka. Termasuk hadis. Nah, kemarin saya melihat tidak tahu TikTok atau apa ya. Seseorang sedang duduk di masjid. Kemudian tangannya dilipat, tangan dilipat, baju tangan maksudnya. Tangan mah juga bisa dilipatnya. Ya, bajunya dilipat. Langsung dari pinggir berkata, "Assalamualaikum. Ini seperti kamu, seperti begini biasa kamu sholat?" "Iya," kata temannya itu. "Ini sepertinya memang tidak ada yang dirasakan kejanggalan. Padahal ini adalah sangat berpengaruh. Ketika baju dilipat, sholat." Kata dia nih, kata yang temannya itu, "Ini banyak orang yang menganggap enteng. Padahal Rasul melarang," katanya. Kata melarang itu dari mana hadisnya? Hadis riwayat Bukhari. Umira an-nabiyyu bisujudi ala sab'ati a'dha. Rasul diperintah untuk sujud dengan 7 anggota. Di situ kalimatnya, la akuffa sya'ran wala thauban. Dia pahami sujud dengan 7 anggota dan jangan sampai ada rambut yang terikat dan baju terlipat. Gak ada hubungan itu. Maksud hadis bukan begitu. Sujud dengan 7 anggota, baik tangan ataupun wajah, jangan terhalangi oleh rambut dan baju, itu maksudnya. Tapi dia pahami, jangan sampai rambut terikat, baju dilipat. Jadi itu terjemah dari mana? Gak tahu, dan tidak ada hubungan lagi antara 7 anggota sujud, yaitu wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki, kan 7 ya. Itu harus nempel ke bawah gitu. Jangan lagi sujud, kakinya diangkat. Itu yang tidak tepat. Jadi ini adalah wajah, letakkan itu 7. Nah, kemudian dia bilang, ada 7 anggota, ada hubungan dengan rambut, diikat bahasanya. Dan juga baju tangan, lengan tangan dilipat. Gak ada hubungan itu. Dan tidak berarti dilipat. La aku tidak menghalangi anggota sujud, baik wajah ataupun kaki ataupun tangan dengan baju. Itu yang dimaksud oleh hadis. Tapi sepertinya karena itu adalah sesuatu yang aneh, viral gitu. Dan itu susah dihapus, itu yang kayak gitu tuh. Langsung jadi fatwa itu. Makanya kita sekarang kembali mengkaji Quran, mengkaji hadis. Terjemah sangat kita perlukan. Tapi jangan diimani. Kita jangan beriman kepada terjemah. Kita hargai dan kita sangat memerlukan. Tapi tidak selalu terjemah itu pas dengan yang diterjemahkan. Banyak terjemah yang tidak pas dengan yang diterjemahkan. Termasuk terjemah Al-Quran. Nah, yang paling penting nih buat antum semuanya. Karena sedang berada dalam majelis ilmu, berangkat dari rumah ke sini, ada yang jauh, ada yang dekat, semuanya antum termasuk nafara. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang penting saya angkat di sini adalah perbedaan memahami terhadap ayat ini. Seorang guru ngaji berkata, ayat berbunyi, jangan berjuang semuanya. Jangan ke medan juang semuanya. Jangan ke medan perang semuanya. Harus ada yang tinggal di sini.
Nggak begitu bunyi ayat. Karena memang terjemah begitu. Saya baca terjemah Al-Quran yang beredar, bahkan revisi terakhir 2019. Falawla nafara min kulli firqatin. Di sini ada enggak terjemahan? Enggak ada ya. Silahkan coba mana? Ya. Surat At-Taubah ayat 122. Sama enggak dengan terjemah yang revisi ini? At-Taubah 122. Gimana bunyinya? Silahkan. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke dalam medan perang. Nah, ada ke medan perang ya. Terus? Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi, tinggal bersama Rasulullah? Mengapa dari setiap golongan mereka ada kelompok itu ya yang tidak pergi? Itu kita memahami kenapa tidak pergi. Itu larangan pergi atau perintah pergi? Mengapa tidak pergi? Larangan pergi atau perintah pergi itu? Perintah kan? Tapi di situ dalam kurung gimana? Tinggal bersama Rasulullah. Emang kenapa tidak pergi tinggal bersama Rasulullah? Gimana ya? Pemahamannya gimana tuh? Kalau tinggal bersama Rasul berarti tidak pergi kan? Mengapa tidak pergi? Harus pergi. Itu terjemah itu terpengaruh oleh pemahaman lama. Kenapa? Karena pemahaman lama berkata, jangan pergi semuanya ke medan perang. Harus ada tinggal untuk tafaqquh fiddin. Padahal kalau kita perhatikan kata per kata, wa ma kanal mu'minun liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya mukminun pergi semuanya. Artinya bergiliran. Ya, untuk apa? Falula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Kenapa? Dari sebagian golongan tidak pergi sebagian, tinggal sebagian, nah, pergi sebagian untuk apa? Untuk tafaqquh fiddin. Tapi lanjutannya bagaimana coba? Untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Nah, itu kan pemahaman sangat sulit itu. Yang pergi siapa? Yang tafaqquh fiddin atau yang perang? Coba sama Kang Ibrahim dipahaminya gimana tuh? Yang pergi itu yang tafaqquh fiddin atau yang perang? Kira-kira. Jadi ini saya pahami dari dulu, manusia terbagi dua, mukmin terbagi dua. Ada yang pergi berperang, ada yang tidak pergi untuk tafaqquh fiddin. Saya pahami sebaliknya. Kenapa tidak pergi untuk tafaqquh fiddin? Kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqqahu fiddin. Kenapa tidak pergi satu taifah dari mereka untuk tafaqquh fiddin? Berarti tafaqquh fiddin itu yang pergi, bukan yang tidak pergi. Nah, itu terjemah perlu memang kita perhatikan kata per kata. Yang dikasih peringatan siapa? Di situ seakan-akan yang dikasih peringatan adalah orang yang pulang berjuang, orang yang pulang jihad. Dikasih peringatan oleh orang yang tidak ikut pergi. Kebalik. Sebetulnya tafaqquh fiddin artinya mendalami agama, bukan memahami hukum semata. Kalau untuk paham hukum, sudah duduk di perpustakaan, duduk di depan kiai, belajar hukum, halal, haram, makruh, sunnah, dan selanjutnya. Ad-din itu adalah sangat luas. Ketika Umar bin Khattab bersama Rasulullah, kedatangan yang sering dibaca nih hadisnya ya, habis sholat asar atau sholat duhur. Ketika Rasulullah duduk
dan di situ ada Umar bin Khattab, idja rajulun syadidul bayad, ya sawadus asyab. Di situ baju putih, tidak ada bekas-bekas perjalanan, rambutnya hitam sekali, lalu duduk. Kemudian ketika duduknya juga aneh, kata Umar bin Khattab, aneh juga nih, duduk bersentuhan lutut dengan lutut Rasul, lalu tangan megang kaki Rasulullah, paha Rasul. Nggak sopan banget nih tamu. Ya. Nanya lagi, terangkan kepadaku iman, Islam, ihsan, kiamat kapan? Setiap kali Rasul menjawab, sadaqta, benar kamu, benar kamu, benar kamu. Kamu itu nanya atau apa nih? Atau nguji ini? Setelah itu pergi. Rasul bertanya kepada Umar, tahu siapa dia? Umar tidak menjawab dengan dugaan-dugaannya. Nggak pakai saya kira, enggak. Saya kira mah bahasa politik itu mah. Enggak. Umar menjawab, Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasul saja yang tahu. Setelah itu Rasul bersabda, innahu Jibril yu'allimukum dinakum. Dia Jibril ngajarin kamu agama kamu. Berarti agama itu apa? Iman, Islam, ihsan, mata sa'ah itu agama. Jadi kalau kalimat tafaqquh fid din berarti kita harus mempelajari iman, Islam, ihsan dan mata sa'ah, persiapan menghadapi hari kiamat. Enggak cukup hanya tahu, tapi persiapan menghadapi hari kiamat. Itu makna ad-din. Bagaimana kita dapat memahami agama dengan luas, dengan mendalam? Kalau cuma nongkrong di depan kiai, enggak begitu. Makanya nanti di sini ngaji, di sini menghafal Quran, ada praktek lingkungan, melayani umat. Itu baru akan tahu bagaimana sebetulnya hidup beragama. Dan saat ini, di samping memang kita bisa praktik lapangan, dan juga kita bisa membaca kehidupan masyarakat melalui media saat ini. Itu nafaro itu, baca kehidupan umat, baca tingkat nasional, tingkat internasional. Dulu susah kita untuk mengetahui informasi luar negeri. Paling mendengarkan radio. Itu pun kadang-kadang enggak pas. Sekarang bisa lihat melalui media. Itu adalah tafaqquh fiddin, bisa luas sekali. Dan kita bisa membaca persatuan umat tingkat internasional. Enggak bisa kita ditipu saat ini. Ya ada seseorang yang datang kepada saya habis pengajian di salah satu masjid rutin, itu setiap Sabtu keempat. Dia datang ke saya habis pengajian, Pak Ustaz, katanya, saya sejak sekian tahun kembali. Setelahnya dia termasuk kena doktrin dari pihak tertentu, pokoknya yang benar Islam itu yang ada manqul. Pernah dengar tuh? Di kita ada prinsip harus manqul. Manqul itu apa? Nyambung guru-gurunya sampai Rasul. Nah, waktu saya ceramah di salah satu masjid, dia dengar melalui media. Saya sejak itu Ustaz, saya sadar. Sekarang zaman media dibilang manqul, bukti enggak manqul itu. Sekarang zaman media gampang. Kalau dulu tentunya kan dibilang itu, oh iya. Sekarang mah nggak bisa. Ada buktinya nggak bahwa mereka manqul? Manqul itu apa? Ada sanadnya. Ngaji apapun ada sanadnya. Jadi mereka itu tidak pernah mau membaca buku-buku berbahasa Indonesia. Terjemah Al-Quran nggak mereka pakai. Terjemah hadis nggak mereka pakai. Semua buku-buku agama yang mereka pakai. Karena yang benar hanya melalui guru dia. Sekarang zaman media kita bisa ngaji dengan guru ratusan bahkan ribuan kita saat ini. Ya kita sedang capek tetapi mau tidur juga enggak, udahlah sambil mendengarkan ceramah. Bisa sekarang mah. Ya, sambil rebahan, dengarkan. Setel televisi, pilih-pilih sedunia bisa. Ya,
Ini di bawahnya dan ya. Bisa itu mendengarkan ceramah dari seluruh dunia. Bisa dibuka umpamanya Asy-Syariqah, As-Sarijah dari Abu Dhabi sana. Kemudian ada dari Saudi, ada, kita bisa. Jadi zaman media ini kita sebaiknya atau seyogianya kita semakin hati-hati, tidak tertipu hanya oleh doktrin lingkungan. Enggak. Ya umpamanya orang yang hidup di NU baca sekarang dakwah di sedunia, yang hidup di Persis di Muhammadiyah baca dakwah sedunia. NU Persis Muhammadiyah itu kan cuma di Indonesia ya. Di Timur Tengah nggak ada. Nggak ada NU, nggak ada Muhammadiyah, nggak ada Persis di Timur Tengah mah nggak ada. Tetapi banyak kehidupan yang dilakukan di sana dilakukan di NU, di Persis, di Muhammadiyah. Tapi secara organisasi nggak ada hubungan. Makanya apabila ada Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, NU, Persis, Muhammadiyah, kita baca Persatuan Umat Islam tingkat internasional. Al-Islam dinun alami, agama internasional. Perbedaan kita lihat setingkat dunia. Persatuan kita lihat sedunia. Terbukalah. Itulah nafarok, pergi. Bukan di dalam tempurung aja kita. Bisa lihat, baca cakrawala dunia. Ya begitulah, gak usah lama-lama. Nih, mau balik utamanya udah nunggu nih. Oh, mau balik utamanya ini. Ya baik, saya sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk hari Kamis besok saya rencana akan daurah Al-Quran ya. Ikut aja semuanya. Cuma saya prioritaskan yang tahun akhir. Tapi hadir semuanya secara keilmuan. Tapi yang akan dicoba satu persatu yang tahun akhir. Yaitu talaqi riwayat Hafaz dari Asim, dua tariqah. Tariqah Syatibiyah dan tariqah Tayyibah. Karena banyak yang tidak tahu apakah saktah itu setiap kali kita membaca riwayat Hafaz harus saktah. Apakah yang dimaksud dengan mad jaiz itu adalah untuk semuanya? Insya Allah kita pelajari nanti hari Kamis. Karena saya berharap nanti yang tahun akhir ini bisa mendapatkan syahadah atau sertifikat ikut daurah. Itu yang saya maksudkan. Sebab kadang-kadang kan orang mempertanyakan, mungkin nanti pas sudah keluar, kamu di Maqdis dapat sanad enggak, kan gitu ya. Jadi saya tidak memberi dalam arti sanad, tapi memberitahu bahwa di Maqdis ada sanadnya. Tapi bukan setiap orang yang keluar dari sini dapat sanad tertulis. Yang paling utama sanad talaki, bukan sanad tertulis. Kenapa tidak tertulis? Dikhawatirkan di samping memang tidak semuanya punya hak untuk mendapatkannya. Dan juga bila secara keilmuan dapat hak, tapi akhlaknya bisa terjaga enggak. Ya, itu saya sangat khawatir. Kalau sekiranya sudah dikasih sanad tertulis, ternyata di perjalanan dia terganggu akhlaknya. Ini sudah dapat sanad loh. Walaupun begitu sudah, kan repot kita. Dan itu sudah banyak yang begitu. Kemana-mana megang sanad. Akhlaknya bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita berharap sanad tauqifi, sanad syafahi, bukan sanad tahriri. Ya. Bukan sanad tertulis yang paling utama. Tapi sanad talaki itu yang paling penting. Ukuran untuk tulisan tergantung kondisi. Untuk santri akhwat yang pernah saya kasih sanad baru satu. Untuk akhwat ya. Dari awal sampai sekarang baru satu yang saya kasih sanad secara tertulis. Karena dia
Di samping akhlaknya yang jelas menakjubkan, saya tidak menemukan cacat dia. Hafalannya juga sangat siap diuji 30 juz. Dan juga dia bisa baca kitab berbahasa Arab. Bukan Arab gondrong, Arab gundrul. Dia bisa. Dan saat ini juga dia megang pesantren, santrinya banyak. Jadi saya merasa berkewajiban untuk memberikan dukungan kepada dia dan juga untuk supaya dijadikan pegangan oleh yang lain. Ya udah, baru 1 orang santri akhwat. Ustadz juga nggak semuanya saya kasih, tergantunglah keperluan. Jadi tergantung keperluan, bukan tergantung keilmuan. Tetapi kalau nanti ada daurah, ada tertulis syahadah, ini adalah sertifikat bahwa orang ini telah ikut daurah Al-Quran, riwayat hafaz dari Asim, tariqai Syatibiyah wa Taibah, jalur Syatibi dan Taibah, bersama nama saya disebut di situ. Kemudian bainahu wa bainar rasul sab'atun wa ishruna rajulan. Di situ ditulis yaitu daurah yang diisi oleh nama saya Saiful Islam, antara saya dengan Rasul 27 orang. Itu saya tulis nanti di situ. Jadi bukan santrinya, oh berarti ini santri ini dapat sanad ke 29, bukan gitu. Tetapi yang mengisi sanadnya ini. Karena sekarang mah sudah jadi, ya udah jadi bahasa soalnya. Sanadnya kemana makdis kan gitu. Itu para guru-guru sebelum saya bikin di kantor piagam sanad, guru-guru itu bertanya-tanya, Pak Ustadz katanya, kami itu dipertanyakan terus oleh pihak luar, ini makdis ini sanadnya kemana? Diragukan. Aduh, saya tadinya nggak mau lah gitu mengangkat itu, nggak mau, khawatir mengurangi keikhlasan, khawatir mengurangi ketawaduan. Ya. Sebab kadang-kadang jadi nyombong. Oh, saya punya sanad. Kok jadi gitu? Masa punya sanad seperti itu? Saya mendengar seseorang ngobrol dengan saya waktu dia talaki beberapa orang Indonesia di Mesir. Kemudian pas terakhir Syekh mau ngasih sanad sama dia, yang lain mencatat. Kemudian ada 1 orang yang dia agak angkuh. Saya agak perlu catat, hafal. Kenapa kamu nggak mencatat? Ya, saya hafal. Pulang kamu, pergi. Kamu tidak berhak. Langsung diusir. Waktu itu juga langsung diusir. Kamu nggak berhak, pergi. Yang lain lanjutkan. Itu gaya begitu. Jadi dia nggak mau mencatat, ya udah, itu adalah tidak ada tawadu, tidak ada kesantunan. Dia nyombong, dia angkuh karena merasa mungkin punya kecerdasan. Udah disuruh pulang. Udah dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Udah pulang dia dan nggak hadir lagi karena memang sudah diusir. Itu salah satu ya. Tapi tidak semuanya Syekh juga begitu di sana. Macam-macam lah. Dan kalau saya dulu waktu belajar, waktu talaki, kalau saya sih sanad bukan dari Syekh yang saya talaki lama, enggak. Waktu saya talaki ada seorang ulama Al-Quran itu di Masjid Husain, kadang-kadang di rumah beliau. Kalau di rumah beliau saya ngaji itu di kamar beliau, di kamar tidur beliau. Udah tua, habis maghrib saya ke rumah dia. Naik lantai keberapa lah gitu, pakai rusun lah gitu. Nah itu dia duduk di tempat tidur, saya duduk di depan dia. Atau saya di masjid, kalau di masjid lutut saya bersentuhan dengan lutut dia, lutut kiri, karena saya duduk di sebelah kanan dia. Jadi lutut saya bersentuhan dengan lutut dia, karena dia tidak melihat, sudah tidak melihat, sudah sepuh. Itu kalau saya salah mengucapkan huruf atau tidak seimbang,
dalam menggunakan gunnah, mad, itu langsung paha saya itu digoyang oleh dia. Jadi saya baca langsung digoyang. Itu ada salah. Dan sempat yang lain, masih ingat orang Kamboja, sudah dikasih tahu, diperbaiki, susah. Langsung keluar kalimat, Jibril tidak begitu mengajarkan sama Rasul, katanya. Dia sampai berkata begitu tuh. Itu masih ingat tuh, Syekh Sulaiman namanya. Beliau setiap hari berangkat dari rumahnya jalan kaki. Ya mungkin sekitar, kalau dari sini perjalanan kaki dari rumah beliau sekitar dari sini sampai ke jalan raya lah. Jalan kaki dituntun oleh cucunya. Pulang begitu juga sama cucunya. Luar biasa beliau itu. Ya ketawaduannya, keilmuannya. Biar duduk aja. Di Masjid Husain, di satu tiang, duduk situ. Karena beliau sudah uzur, berjamaah ya. Enggak langsung merapat ke shaf. Dia di situ aja. Tapi itu yang sangat saya kagumi. Beliau itu walaupun sebahagian giginya sudah tidak ada. Sudah tidak bisa melihat. Tapi memberi contoh pengucapan huruf sangat tepat. Kedengarannya itu sangat pas sekali. Cuma kadang-kadang, ya akibat beliau sudah tidak ada giginya kan. Sepertinya sama. Pengucapan sa, zal, karena sudah tidak ada gigi, lidah kan kelihatannya. Ya kalau kita masih ada gigi, sa itu kan bersentuhan dengan ujung gigi. Kalau tidak ada gigi gimana? Tapi terdengarnya fasih betul. Cuma karena tidak ada gigi, maka ketika dia ngasih contoh membaca sa, membaca zal, kelihatan ujung lidah. Akhirnya diikuti sama murid-muridnya. Maka mengucapkan sa suka keluar lidahnya. Minas samarat alladzina. Cuma pas beliau memberikan contoh huruf wa, nah itu sangat ketat. Saya masih ingat orang Malaysia itu. Dan orang mana itu, diulang-ulang mengucapkan huruf wa. Karena ya ketika beliau sudah tidak ada giginya kan, lidah kelihatan. Untuk mengucapkan huruf wa, gak mungkin lidah keluar. Kalau sa masih memungkinkan, terdengar suara sama. Antara pengucapkan minas samarot dengan minas samarot kan kedengaran sama. Tapi kalau wa gak mungkin. Maka beliau di situ yang ketat sekali. Ya, saya masih ingatlah. Luar biasa keulamaan beliau. Dan beliau itu, ya kata orang Kamboja yang teman saya sehari-hari, beliau 80 thariqah itu sudah di lisan. 80 thariqah Al-Quran. Jadi kan 10 qiraat, 20 riwayat, 40 thariqah, 80 madhab. Atau 40 madhab, 80 thariqah itu sudah di lisan. Kita satu aja dulu deh. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.